Nah, di sini saya akan berikan ide konten yang sangat mudah ya. Di sini saya akan berikan ide konten Islami. Nah, untuk di sini buat teman-teman pemula atau YouTuber pemula, bila kebingungan untuk membuat konten. Nah, di sini gudangnya ya. Karena di sini saya akan berikan gimana caranya membuat konten. Nah, untuk membuat konten Islami seperti ini tidaklah susah ya, mudah banget dan konten Islami ini dapat membuat orang-orang jadi berpikiran lebih jernih ya. Jadi kita membuat konten itu juga ada manfaatnya untuk orang lain atau untuk penonton ya. Dan di sini saya akan berikan step by step dari mencari bahan dan untuk membuat bahannya. Dan di sini saya berikan secara gratis teman-teman. Dan untuk syaratnya teman-teman tinggal bantu like, komen, dan subscribe di video ini ya, agar saya juga lebih semangat lagi memberikan ide konten seputar YouTube ya. Nah, dan di sini saya akan menggunakan satu aplikasi AI dan intinya kita akan membuatnya dengan bantuan AI ya. Jadi kita tidak perlu untuk susah-susah membuat bahannya ya. Nah, untuk pertama-tama di sini teman-teman tinggal masuk di chat GPT-nya ya. Untuk chat GPT pasti sudah paham dan sudah memilikinya ya. Tinggal masuk di bagian chat GPT-nya teman-teman. Nah, setelah masuk di chat GPT, di sini teman-teman tinggal ketikkan saja atau ikuti seperti apa yang saya lakukan ya. Karena biar simpel dan mudah, teman-teman tidak kebingungan intinya. Nah, di sini tinggal meminta chat GPT-nya seperti ini. Buatkan saya narasi hoax tentang ide konten short Islami yang membuat penonton penasaran. Nah, tinggal ikutin seperti ini dan kirimkan ke chat GPT ya. Dan nantinya akan diberikan seperti ini ya, beberapa hoax yang bisa teman-teman gunakan ya. Dan di sini tinggal pilih saja mana yang menurut teman-teman bagus ya. Nah, di sini ada hoax misteri, hoax fakta mengejutkan, hoax pertanyaan menyentuh dan banyak lagi ya. Di sini diberikan 10 ya. Nah, di sini tinggal pilih saja mana yang menurut teman-teman bagus ya. Nah, semisal sudah mendapatkan yang tepat nih untuk hoaxnya atau idenya. Nah, di sini tinggal ikutin lagi seperti ini. Buatkan saya narasi dari hoax yang ketiga. Nah, saya memilih hoax yang ketiga ya. Dan di sini teman-teman tinggal bebas saja untuk memilih hoaxnya yang mana ya. Nah, tinggal ikutin seperti ini. Saya ingin kamu membuatkan naskahnya. Akan saya jadikan konten short durasi 30 detik. Nah, untuk durasi bebas saja ya. Bisa 1 menit ataupun 40 detik. Nah, itu bebas saja karena untuk short itu tidak harus lama ya. Nah, ikutin seperti ini, tinggal kirimkan lagi ke chat GPT-nya. Nah, dan nanti akan dikirimkannya seperti ini ya. Ini narasinya dari judul yang tadi ya. Saya untuk judulnya dengan kenapa doa belum dikabulkan. Dan untuk narasinya di sini seperti ini, bisa teman-teman baca-baca terlebih dahulu atau pahami terlebih dahulu. Nah, dan nanti akan dikirimkannya seperti ini ya. Ini narasinya dari judul yang tadi ya. Saya untuk judulnya dengan kenapa doa belum dikabulkan. Dan untuk narasinya di sini seperti ini, bisa teman-teman baca-baca terlebih dahulu atau pahami terlebih dahulu agar teman-teman juga memahaminya ya. Nah, setelah seperti ini, kita kan perlu membuat gambar ya. Nah, di sini kita akan meminta prompt gambarnya ya. Nah, untuk meminta prompt ikuti lagi seperti yang saya lakukan. Nah, buat saya prompt gambar yang konsisten dari setiap narasi ya di atas yang kamu berikan dengan kualitas HD dan rasio aspek 9:16 karena untuk short ya. Untuk short itu 9:16. Nah, setelah seperti ini tinggal dikirimkan lagi di chat GPT agar nanti kita akan bisa membuat prompt gambarnya ya. Nah, di sini sudah diberikan beberapa prompt ya. Gaya utama dipakai di semua prompt. Nah, di sini scan pertama hoax ya. Scan kedua dan di sini diberikan 6 scan ya. Dan ini tuh nantinya akan kita buat prompt ini menjadi gambar. Nah, di sini untuk prompt yang pertama. Nah, di sini tinggal disalin ya, di copy ya di bagian promptnya. Nah, di copy sampai seperti ini, tinggal salin. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat semua prompt ini menjadi gambar ya teman-teman.
Nah, di sini untuk membuat gambarnya, di sini teman-teman tinggal ketikkan saja Google Flow ya, seperti ini, dan masuk yang bagian Google Labs Flow yang ini ya. Tinggal masuk dan login dengan akun Gmail, teman-teman. Nah, setelah masuk dengan akun Gmail, nah tampilannya akan seperti ini ya. Dan di sini teman-teman tinggal pastikan prompt yang pertama tadi ya, tinggal ditempel. Dan di sini untuk pembuatan gambar terlebih dahulu ya. Bisa video, bisa gambar ya. Di sini saya mencontohkannya gambar ya. Nah, untuk ininya pilih yang Nano Banana 2 atau Nano Banana Pro ya, bebas. Di sini saya menggunakan Nano Banana 2 saja ya. Nah, setelah seperti ini tinggal kirimkan saja dan tunggu sampai proses pembuatan gambarnya selesai ya. Nah, di sini untuk gambar yang pertama sudah jadi ya. Untuk hasilnya bagus sekali, ini seperti ini. Nah, di sini tinggal download saja. Untuk downloadnya gampang banget, tinggal unduh ya. Nah, di sini untuk pilihan ukuran asli atau resolusi ditingkatkan bebas ya. Nah, di sini tinggal unduh. Nah, langkah selanjutnya di sini kita kembali ke scan yang kedua ya, scan yang kedua. Nah, di sini tinggal di copy lagi, disalin. Nah, di sini kembali lagi ya. Di sini tinggal pastikan lagi seperti tadi. Nah, tinggal kirimkan lagi. Nah, intinya untuk ke scan ya. Di sini kan ada 6 scan ya. Nah, buat ke menjadi gambar semuanya. Nah, di sini pasti sudah paham teman-teman, tinggal buat menjadi gambar semuanya. Nah, tinggal lakukan seperti yang saya lakukan, di copy, dipastikan di flow-nya ya, di paste. Nah, tinggal unduh. Nah, ini untuk scan yang kedua sudah jadi juga, dan di sini tinggal unduh lagi ya. Dan bila teman-teman ingin membuat videonya, semisal kita akan membuat scan yang ketiga menjadi video ya, bisa banget, tinggal disalin. Nah, kembali lagi di flow-nya, di sini tinggal pastikan. Nah, di sini rubah ya di settingannya. Maaf, pastikan dulu ya. Nah, seperti ini tinggal tempel. Nah, di settingan di sini pindah ke bagian video. Nah, di sini teman-teman pilih yang bagian di sini ada PO 3.1 Lite ataupun bebas ya, pilih pilihannya ya. Di sini saya mencontohkan yang ini. Nah, bila setelah seperti ini teman-teman tinggal tempel ya, tinggal pastikan saja. Nah, tinggal kirimkan ya. Tinggal tunggu sampai videonya dibuatkan. Nah, di sini untuk videonya juga sudah jadi ya. Lihat, bisa teman-teman lihat. Dan di sini bisa langsung di-download juga ya. Nah, di sini intinya teman-teman buat ke scan-nya semua itu dibuat gambar atau video ya. Karena di sini hanya contoh, saya mencontohkannya beberapa saja karena agar lebih cepat. Nah, setelah scan keenamnya dibuat menjadi gambar atau video. Nah, di sini kita masuk ke tahap editing ya. Nah, untuk editing di sini teman-teman bisa menggunakan CapCut ya. Nah, setelah seperti ini, tahap selanjutnya tinggal masukkan ke semua gambar dan videonya ya. Dan di sini saya buatkan ada video dan ada gambar ya, campuran intinya. Nah, untuk tahap awal di sini teman-teman bisukan audio terlebih dahulu, karena dari flow itu untuk video ada audio aslinya ya, atau bawaannya. Nah, tahap selanjutnya di sini masuk ke rasio aspek 9:16 ya. Karena di sini ada seperti watermark, di sini teman-teman tinggal zoom ya sampai watermarknya hilang. Lakukan ke semua gambar dan videonya ya. Nah, untuk video ada watermark, untuk gambar sih tidak ada ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, tahap selanjutnya kita akan menambahkan narasinya ya. Nah, untuk narasi bebas bisa menggunakan dari CapCut atau Eleven Labs ya. Nah, di sini saya menggunakan atau mencontohkannya dengan Eleven Labs. Nah, di sini teman-teman masuk di Chrome lagi dan tinggal ketikkan Eleven Labs seperti ini ya.
Nah, di sini tinggal masuk dan login dengan akun Gmail teman-teman ya, yang bagian atas yang ini. Nah, dan tampilannya bila sudah seperti ini, teman-teman pilih yang instant speech ya. Di sini tinggal tunggu dan masuk ya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman kembali lagi di ChatGPT ya. Nah, di sini teman-teman tinggal di copy bagian narasinya ya. Nah, untuk narasinya kan ini ya. Nah, di copy ke semua narasinya ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, tinggal teman-teman salin ya. Nah, di sini lanjut masuk di bagian Eleven Labs. Di sini tinggal pastikan saja ya. Tinggal tempel. Nah, setelah seperti ini untuk narator atau pengisi suaranya ya. Teman-teman tinggal pilih ya. Di sini tinggal tekan bagian narator. Di sini banyak pilihan ya. Nah, di sini tinggal pilih saja mana yang menurut teman-teman bagus ya. Saya mencontohkannya dengan Brian ya. Biasanya sih kebanyakan menggunakan narator Brian ya. Nah, di sini banyak sekali ya. Nah, di sini tinggal pilih saja mana yang menurut teman-teman masuk ya. Ya. Nah, di sini tinggal masukkan saja untuk pengisian suaranya, audio masuk bagian suara. Nah, di sini tinggal pilih mana tadi yang sudah dibuat ya. Nah, di sini tinggal masukkan ya, tinggal tambahkan. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk durasi video dan suaranya apakah sudah pas atau tidak ya. Nah, bila ini kan masih kelebihan ya. Nah, di sini tinggal atur-atur saja, semisal video ini pengen diperpendek atau gambarnya ingin diperpanjang, nah itu tinggal edit saja ya. Intinya untuk mengedit seperti ini mudah banget ya, tinggal di zoom atau digunakan keyframe ya seperti ini. Zoom seperti ini dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi untuk editing teman-teman tinggal sesuaikan ya. Nah, semisal ini sudah pas, sudah cocok banget, tinggal penambahan keterangan otomatis ya agar video kita juga lebih bagus ya hasilnya. Untuk keterangan otomatis di CapCut ini sudah bagus banget ya. Nah, kita tunggu sampai pembuatannya selesai nih. Di sini saya berikannya secara detail ya dari awal sampai akhir intinya. Jadi teman-teman tidak akan menyesal bila menonton sampai akhir. Nah, di sini untuk keterangan otomatisnya sudah jadi ya. Nah, di sini untuk hasilnya tuh akan seperti ini ya. Nah, nanti akan saya berikan di akhir video ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian videonya. Nanti teman-teman buat secara apa yang saya tutorialkan ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Pernah nggak kamu merasa doa kamu nggak pernah dikabulkan? Kamu sudah berdoa setiap hari, tapi hasilnya tetap sama. Ternyata bukan karena Allah nggak mendengar, tapi bisa jadi ada yang menghalangi doa kita. Salah satunya, hati yang masih dipenuhi dosa, atau kita terlalu terburu-buru ingin jawaban. Padahal Allah punya 3 cara mengabulkan doa. Dikabulkan sekarang, ditunda di waktu terbaik, atau diganti dengan yang lebih baik. Jadi jangan berhenti berdoa. Karena setiap doa pasti didengar dan dijawab dengan cara terbaik.